Di tengah hiruk pikuk kota, terkadang kita lupa pada satu hal penting, bahwa setiap generasi mempunyai peran, bahwa komunikasi, kerjasama, dan saling peduli adalah kunci dalam membangun masa depan yang lebih baik. Pagi itu, mentari hangat menyinari Posyandu Bogor Timur. Ibu-ibu datang satu persatu menggandeng para buah hati mereka. Di tengah senyum dan tawa kecil, Bu Rina menjelaskan pentingnya dari gizi tambahan. Sementara itu, Aldi dengan cekatan menyiapkan meja dan timbangan. Karena pagi ini bukan hanya sekedar penimbangan, tetapi langkah kecil menuju masa depan yang lebih sehat. Terima kasih sudah datang. Hari ini ada relawan remaja Aldi yang akan menginformasikan tentang pentingnya gizi sejak dini. Terima kasih Bu Rina, saya juga banyak belajar dari Bu Rina. Bukan soal tentang gizi, tapi tentang tumbuh kembang anak yang optimal. Bu Rina, ini Naya jarang nafsu makan. Apakah dia sakit? Mari saya periksa dulu. Oh ya, berat badannya di bawah standar, berarti perlu perbaikan gizi. Oh untuk gitu. Selanjutnya. Baik Bu. Oh iya Bu, kenapa kita nggak buat poster buat untuk edukasi kepada warga biar mereka pada tahu bukan hanya sebagai poster tapi untuk disebarkan di media sosial. Nah ini Bu ada contoh untuk poster buat disebar di media sosial. Wah, ide bagus Aldi. Nanti kita sebarluaskan ke masyarakat sekitar. Sedangkan di sudut rumah sederhana, seorang ibu muda tampak gelisah, mual dan tak nyaman di awal kehamilannya. Sakit mah ngilu banget. Kita posyandu aja diperiksa yuk. Enggak, posyandu kan buat balita mah. Enggak, posyandu itu untuk semua usia umur dari mulai bayi dalam kandungan sampai lansia. Ayo kita ke posyandu Kan mau lahiran mah. Tapi biar kamu sehat dan juga bayi kamu. Yuk Mama deh. bentar ya, saya telepon dulu kadernya ya. Sakit deh. Halo, assalamualaikum Ibu Kader. Punten bisa ke rumah saya Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu tadi nelfon kita, Kader. Ya, Bu, Ada apa ini sih? anak saya kita sakit, tapi tidak mau diperiksa ke posyandu. Kenapa tuh? Yang posyandu buat balita aja, Bu. Enggak juga, itu buat semua siklus hidup. Oh ya? Seperti kayak apa namanya lansia, ya kan remaja, anak dewasa, sama ibu menyusui, ibu hamil juga. Kebetulan di posyandu tuh ada program opat sayunan. Apa tuh, Bu? Itu ibu hamil didampingi oleh ibu, saya kader posyandu dan ini ibu kader dasawisma. Oh gitu. Gimana yuk kita ke posyandu? Ayo kita posyandu aja, Ini periksa ya. Setiap anak berhak tumbuh sehat, karena dari tubuh yang kuat dan gizi yang cukup, tumbuh pula semangat belajar. Pendidikan yang berkualitas berakal dari kesehatan yang terjaga. Di kelas yang hidup oleh cerita, Pak Dudi mengenalkan budaya lokal dengan penuh semangat. Faris menyimak dengan antusias, terus bertanya dan haus akan pengetahuan. Sedangkan di luar kelas, Pak Dudi dan Bu Intan berdiskusi. Berbagai ide merancang masa depan. Rani melintas, menjadi bagian dari ruang belajar yang tumbuh bersama. Ada Rani. Oh iya, kebetulan Pak, Rani ini anak SMA yang sedang PKL di sekolah kita. Dia jago banget loh Pak bikin animasi. Saya bisa kok Pak Dodi, Bu Intan. Nanti saya bantu mereka membuat video animasi buat anak-anak. Pasti anak-anak juga seneng kok. Wah keren, makasih ya. Iya Bu. Pendidikan tak selalu datang dari buku. Di rumah itu, ibu dan anak tenggelam dalam layar masing-masing hingga sang ibu berkata, Ya Allah, gimana sih ini? Aku lihat orang jualan di Instagram, tapi susah banget mau mulai. Mama susah diajarin, gampang kali mah. Tinggal upload foto, tulis harga, kirim deh paket. Ya, tapi kan dulu Mama taunya cuma jualan di pasar. Untung kamu bisa gadget, manfaatin baik-baik ya. Nanti kalau Mama bisa jualan online, kita juga bisa bantu warga mah. Kita bisa bikin pelatihan digital di PKK. dari sekolah, anak-anak membawa lebih dari sekedar pelajaran. Mereka pulang dengan ide, semangat, dan juga rasa peduli. Dengan cara yang sederhana, mereka mulai berkontribusi. Di balik layar, Pak Udin memberi arahan teknis pada tim, merancang solusi, menyusun langkah demi langkah. Anton pun mengusulkan sistem baru dengan desain yang lebih modern. Namun, tak semua rencana bisa diwujudkan karena keterbatasan anggaran menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kalau menurut saya, Pak, ini kurang efisien, Pak.
Ini pipanya terlalu kecil, jadi harus menggunakan pipa yang besar, Pak. Iya, tapi uangnya mana? Kan ini hasil swadaya masyarakat. Makanya di sini hanya apa yang ada yang digunakan oleh kita. Di sebuah kebun kecil milik warga, seorang bapak sepuh perlahan menunjukkan cara menanam sawi kepada anak-anak. Tangan-tangan kecil mereka meraih benih yang nyaris tak terlihat. Di sanalah ilmu tumbuh bersama harapan, dari tanah dan dari generasi ke generasi. Nah, ini hasilnya. Jika kita memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayur, kita jadi tidak usah beli sayuran lagi dan lingkungan menjadi hijau dan asri. Proyek pun usai, meninggalkan kesan yang mendalam. Tia dengan mata berbinarnya membagikan pengalaman kepada guru SD yang dulu sangat menginspirasinya. Namun di balik semangat itu, sebuah isu mulai mengemuka, di mana rencana relokasi warga ke Rusunawa menuai penolakan. Aneh. Pemerintah bisanya cuman naik kecil aja. Sabar Mas Eko. Kan gitu Pak, kita mau tinggal di mana Pak kayak gini? Nanti juga ada solusinya. Jangan sampai ngerusak ini dong. Yuk kita ke Bu RT. Perubahan memang tak selalu mudah, tapi itulah awal dari percakapan yang lebih besar. Kamu harus tenang, jangan jadi provokator. Coba kamu berpikir dengan jernih, jangan semuanya dengan emosi ya nak ya. Betul Nak Eko, semua masalah hadapi dengan ketenangan ya. Bukan begitu, Opa, Bu RT. Kita kan udah lama tinggal di sini. Udah kita mau digusur, kita juga bayar pajak kok. Mau tinggal di mana coba kita? Eko, Opa juga waktu dulu masih muda sama seperti kamu. Alhamdulillah, sekarang Opa sudah tenang, sudah hidup di Rusunawa, aman, nyaman, dan tentram. Iya betul apa yang dikatakan oleh Opa Suryo. Membayar pajak itu suatu kewajiban bagi warga negara yang baik. Eko, paham kan? Baik kalau gitu, Bu RT, Opa. Saya minta maaf kalau tadi udah emosi. Maafin saya ya. Di sudut lain kampung, semangat gotong royong hidup di setiap langkah. Para linmas dan warga serta merta bahu-membahu menjaga lingkungan, membangun rasa aman dan juga rasa saling percaya. Semangat itu pun mengalir kepada para ibu di lingkungan sekitar. Melalui obrolan yang sederhana, rasa kebersamaan pun tumbuh. Waalaikumsalam. Ibu, punten. Kalau panen boleh minta sedikit nggak? Tentu saja boleh, Ibu. Atuh, Ibu kan gak pernah ikut tanam. Kalau Ibu mau minta harus ikut tanam dulu. Gak apa-apa, Neng. Boleh nanti kalau panen saya kasih ya. Ayo atuh, Bu, gabung. Ya, Bu, ikut kita. Ada program Hatinya PKK dan Bogor Hejo. Kita sudah banyak menghasilkan sayuran loh, Bu. Di kebun kecil milik bersama, mereka saling berbagi tentang tanaman, resep, dan juga harapan. Dari tanah yang digarap bersama, tumbuh pula ikatan yang menguatkan. Dari kepedulian yang tumbuh di hati, lahirlah sebuah gerakan sosial. Ibu Maya pun hadir, perlahan mencoba merangkul mereka melalui kata agar luka bisa mulai sembuh melalui cerita. Kalian punya masa depan, tapi untuk itu kita harus saling percaya dan saling dukung. Untuk itu kita panggil ke Almira yuk, untuk kita menggambar. Bukan hanya sekedar bantuan, tetapi wujud nyata cinta dan harapan untuk anak-anak yatim dan para mereka yang membutuhkan sebuah uluran tangan. Karena ketika kita bergerak bersama, sekecil apapun langkah bisa berarti dunia bagi mereka. Di tengah keraguan dan sunyi, hadir suara yang menenangkan. Pak Haji Amin datang, membawa doa dan nasihat tentang masa depan dan juga tentang harapan. Perlahan senyum mulai merekah di wajah anak-anak, seolah mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Siang yang cerah di sudut kampung, di sebuah halaman rumah yang sederhana, Nenek Juju terduduk lemas di sebuah kursi goyang. Dan dari sebuah kejauhan nampak pula Nenek Ucu yang datang menengok. Ia telah usai mengikuti senam lansia yang selalu ia ikuti di setiap minggunya. Sayang, ini kamu gak lihat anak kamu nangis dari kemarin? Gak kamu kasih susu, gak kamu kasih makan. Ya sabar, kamu kira nyari kerjaan gampang?
Ya udah sih, nggak usah ngebentak, kasihan anaknya. Kan kamu duluan yang ngebentak. Wah, kenapa lagi tuh si Ika sama suaminya? Kesian, masih muda, udah menikah, punya anak, punya suami juga masih muda. Belum siap, belum mapan. Tuh kan Nek, menikah itu kalau belum siap jadi kacau. Mak, dulu aku juga sering berantem ya Mak. Alhamdulillah, Emak sering nasehatin aku. Terus aku juga suka ikut pengajian dan PKK. Kalau anak zaman sekarang mah udah beda ya Mak. Aku nyesel, Bu. Nikah tanpa persiapan. Masa mudaku juga habis buat ngurus suami sama anak. Ya sudah, sekarang kamu yang sabar ya. Nanti kamu belajar jadi ibu yang baik. Biar nanti suami kamu, Pak RT yang nasihatin ya. Makasih ya Ibu. Di balik setiap langkah kecil dari edukasi kesehatan gizi hingga pencegahan pernikahan dini, ada semangat besar yang terus menyala. Anak muda, orang tua, para ibu, kader, dan juga relawan, semua lintas generasi bergerak bersama. Kami percaya, Bogor Gelis bukan hanya slogan. Ini adalah semangat kerjasama lintas generasi. Sebuah nilai baru dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, ketentraman, kesejahteraan sosial, dan lainnya. Kita berbeda usia, pengalaman, dan cara pikir. Tapi, kalau kita mau saling mendengar, saling bantu, dan saling percaya, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Bogor Gelis bukan hanya tentang indahnya kota, tetapi tentang indahnya hati yang saling membuka. Karena harmoni itu lahir dari dialog, kerjasama, dan juga kasih sayang lintas generasi.